Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan minggu kelima, topik yang akan kita bahas kali ini terkait dengan industri kayu laminasi atau seringkali disebut sebagai glulam, singkatan dari glue laminated timber, dan cross laminated timber, sering juga disingkat sebagai produk CLT. Nah, yang perlu diingat bahwa munculnya industri kayu laminasi dan CLT ini sesungguhnya merupakan jawaban dari perkembangan teknologi pengolahan kayu, di mana ketersediaan sumber bahan baku kayu dari hutan kita atau hutan yang ada di dunia ini semakin hari semakin menurun, khususnya kayu-kayu yang memiliki diameter besar, kemudian batang silindris dan karakteristik lain yang lebih baik begitu. Nah, untuk memperoleh kayu dengan ukuran yang lebar, tebal, maka teknologi kayu laminasi ini menjadi alternatif, menjadi pilihan di masa-masa saat ini dan ke depan. Kenapa? Karena dengan teknologi kayu laminasi kita bisa membuat papan, kemudian bisa membuat juga balok dengan ukuran tebal, lebar dan panjang, ya sesuai dengan keinginan kita. Meskipun bahan baku yang digunakan adalah kayu-kayu yang memiliki diameter kecil. Nah, dari sisi pengertian, tentu saja industri kayu laminasi ini adalah industri kayu yang memproduksi papan atau balok yang terbuat dari beberapa lembaran lamina kayu. Lebih sederhananya barangkali lamina ini papan yang memiliki ketebalan 1 cm, kemudian direkat dengan menggunakan perekat, di mana arah serat kayunya itu saling sejajar. Atau dalam bahasa lainnya, industri kayu laminasi ini adalah industri yang menggabungkan 2 atau lebih papan atau potongan kayu gergajian selain papan yang direkat dengan perekat tertentu dengan arah sejajar serat. Jadi bahan baku untuk membuat kayu laminasi ini tentu saja bisa kita peroleh dari industri penggergajian kayu. Ya, karena salah satunya adalah papan yang bisa digunakan untuk membuat produk kayu laminasi ini. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu di Eropa, khususnya di Italia yang pernah saya baca itu ya, mereka mulai mengembangkan CLT. CLT ini singkatan dari cross laminated timber. Produknya hampir mirip dengan glulam, tapi yang membedakan adalah konstruksi arah serat kayunya. Jadi kalau pada produk glulam arah serat kayu itu dibuat sejajar, maka pada produk CLT ini arah kayunya dibuat tegak lurus arah seratnya. Nah, sehingga konstruksi CLT ini kalau dilihat dari susunan arah seratnya, ini akan lebih memiliki kestabilan dimensi ya dibandingkan dengan produk glulam. Karena perubahan kadar air yang bisa menyebabkan terjadinya kembang susut pada produk CLT itu bisa saling tertahankan oleh arah serat yang bersilangan tersebut, gitu ya, bersilangan tersebut.
Nah, kemudian dari sisi ukuran, CLT ini juga biasanya dibuat dalam ukuran yang sudah tertentu, ya, sesuai dengan tujuan produk akhir untuk digunakannya. Misalnya kalau dia untuk sekat ruangan sebagai fungsi dinding dari ruangan, maka bagian dari sisi ruangan itu akan disusun secara knockdown, ya, secara knockdown. Dan di Eropa sana, khususnya di Italia, bangunan yang memiliki 2 lantai, 3 lantai, itu sudah menggunakan CLT ini. Ya, khususnya untuk bangunan-bangunan yang menggunakan komponen dari kayu. Ya. Nah, sebagian itu masih menggunakan glulam, ya, atau kayu laminasi yang berkembang lebih dulu dibandingkan CLT sebagai bagian dari komponen atau konstruksi untuk rangka atap dan sebagainya. Nah, di Indonesia memang CLT ini belum begitu banyak ya berkembang, atau belum begitu banyak perusahaan yang tertarik untuk membuat CLT karena memang membutuhkan cost yang besar ya pada saat kita ingin membuat industri CLT ini. Dengan ukuran volume yang besar, tentu saja mesin-mesin yang produksi yang diperlukan juga ukurannya besar-besar, dan tentu saja itu akan berpengaruh terhadap besarnya modal ya, biaya yang harus disiapkan. Nah, sampai saat ini penggunaan kayu laminasi ditujukan untuk beberapa keperluan, mulai dari keperluan produksi mebel, misalnya untuk meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Bisa juga digunakan sebagai lapisan inti pada kayu lapis, ya, sekat dinding, rangka bangunan gedung, dan lain-lain. Nah, kalau di luar negeri, memang penggunaan kayu laminasi ini, khususnya di negara-negara yang konsumsi ya dari produk kayunya tinggi seperti Jepang misalnya, atau Amerika, maka penggunaan kayu laminasi ini hampir umum di masyarakat itu ya, terutama digunakan sebagai komponen bahan bangunan, termasuk pembangunan rumah misalnya, maupun pembangunan mal, pusat perbelanjaan, bahkan sampai ke dom ya, arena olahraga yang sifatnya indoor. Nah, tentu saja kelebihannya dibandingkan dengan kayu solid biasa, kayu laminasi ini dia bisa diproduksi ya dengan teknologi yang ada tentunya, dalam bentuk misalnya melengkung. Ya, seperti yang ada di dalam foto yang ada di dalam slide ini. Atau lebih jelasnya, barangkali kalau Anda sempat masuk ke gedung Aula Barat atau Aula Timur ya di kampus ITB Ganesha di Bandung, maka Anda akan menemukan konstruksi ya aula tersebut dibangun oleh komponen kayu laminasi ya. Kalau saya lihat, saya perhatikan sungguh luar biasa sejak pembangunannya sampai hari ini, kondisi dari kayu laminasi yang menyusun ya
gedung aula barat dan aula timur itu masih baik ya, masih bagus kondisinya. Nah, itu menunjukkan bahwa salah satu ya keunggulan dari kayu laminasi, apalagi kalau tidak salah jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati ya untuk gedung aula barat dan aula timur itu, sehingga secara alami memiliki keawetan tinggi, kemudian secara kekuatan juga memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Dari sisi arsitektur, keindahan tentu saja bangunan-bangunan yang disusun ya oleh produk kayu laminasi ini memiliki tingkat karya seni yang lebih baik dibandingkan dengan bangunan yang disusun konstruksinya dari kayu solid biasa atau kayu utuh biasa. Berikutnya akan kita bahas persyaratan bahan baku dan profil pada subtopik selanjutnya.